I'm Marion Jones Thompson, and I'm here today because I have something very important to tell you, my fans, my friends, and my family. Away they go, and in lane 4, look at Jones go. It's Marion Jones pulling away from the rest. It's going to be Jones all the way. It's Olympic gold for Jones by a street. These false statements to federal agents was an incredibly stupid thing for me to do, and I am responsible fully for my actions. And so it is with a great amount of shame that I stand before you and tell you that I have betrayed your trust. I have let them down, I have let my country down, and I have let myself down. Kalau kita lihat memang doping ini suatu hal yang sekarang ini mungkin di dunia ini lagi katakanlah marak apa memang menonjol. Nah, kenapa ini doping ada? Kalau kita lihat sejarahnya dirunut ke belakang, itu zaman dulu sudah ada orang pemakaian obat-obat yang meningkatkan performance. Pemakaiannya meningkat, dipakai benar-benar di lomba itu pada saat orang kuda. Jadi berkuda waktu itu, kudanya biar larinya kencang, mereka diberikan obat-obatan gitu. Nah, akhirnya merembet ke manusia loh. Kalau kuda dipakai jadi kuat, kita juga bisa. Nah, akhirnya manusia memakai itu. Yang namanya doping itu sebetulnya adalah, orang taunya doping itu pemakaian obat. Nah, obat-obatan tersebut dianggap itu dapat meningkatkan kinerja. Tetapi selain meningkatkan kinerja atau performance, dia itu satu intinya yang paling nomor satu bukan kinerjanya, itu bisa berbahaya. Dan membahayakan bahkan menghilangkan nyawa. Makanya itulah dilarang. Nah, definisi doping itu adalah ditemukannya suatu zat terlarang di dalam tubuh seorang atlet. Dan zat terlarang itu masuk ke dalam suatu daftar yang dibuat oleh WADA. WADA itu adalah World Anti-Doping Agency, Badan Anti-Doping Sedunia. WADA itu suatu badan yang membentuk namanya khusus buat doping. Semuanya mengenai doping mereka ngurusin. Nah, bikinlah kampanye mengenai anti-doping. Nggak boleh pakai doping karena satu, doping berbahaya. Dua, kemudian dia itu bertentangan dengan fair play. Fair play, kita mesti fair kan gitu. Tapi kalau semuanya bisa pakai doping, berarti orang negara kaya atau yang canggih-canggih bisa pakai obat yang lebih meningkatkan performance. Bagaimana dengan negara miskin? Kan nggak bisa. Nah, itu nggak fairnya di situ. Tapi seperti saya bilang, untuk mencapai kejayaan yang begitu tuh anak-anak tuh biasanya mau deh, biarin deh, pokoknya kita bisa menang. Ya, suatu hal yang salah sebetulnya. Orang tuh memakai obatnya meningkatkan kinerjanya, performanya, kekuatannya. Kalau dia kuat berarti dia menang. Menang itu berarti namanya naik, dapat hadiah, dapat kontrak segala macam. Itu yang mereka buru. Dan mereka mau mengerjakan apapun katanya, whatever katanya untuk mencapai hal tersebut. Dan ini tentunya tergantung dari atletnya. Kalau atlet yang rada-rada mungkin pintar, mereka tidak akan sembarangan. Tapi mereka yang mungkin tidak intelektualnya barangkali rendah, dari gitu, ya boleh aja semuanya dia makan semuanya. Dan itu yang menyebabkan mereka menjadi positif dopingnya. Baru nyesel belakangan, kok bisa begini segala macam. Saya belajar berenang 5 tahun. Mulai SMP kelas 1 udah rutin. Jadi pertama untuk kejuaraan Incheon itu kan di Korea, itu kejuaraan Asia Indoor Game, saya dapat 2 perak, 1 perunggu kalau nggak salah. Saya minum energi drink itu biasanya sebelum tanding. Setelah pertandingan selesai, dapat UPP, dapat juara, kan biasanya kan tes doping. Nah, setelah tes doping
Terus habis itu hari berikutnya dicek ternyata saya kena. Habis itu dari pelatih konfirmasi saya, terus habis itu langsung ke kontingen. Itu kan multi event, tim gede, jadi ada dokternya juga, ada segala macam sport medisnya. Setelah itu dikonfirmasi, berangkatlah kita ke tempat dopingnya, yang wadahnya. Setelah sampai situ dicek ternyata doping, terus habis itu mau kena sampel B. Ya sampel B-nya ternyata juga itu minuman itu tahun kemarin itu nggak ada masalah. Tahun 2010, 2008, 2009 itu nggak ada masalah. Soalnya kejuaraan gede, bisa juga 2010 ikut Asian Games, bisa pakai itu juga nggak ada masalah. Masih pernah cek doping, terus cek doping random waktu di Indonesia kena juga cek dopingnya, tapi saya nggak kena doping, nggak ada masalah. Jadi setiap tahun itu kan WADA itu ngeluarin sampel zat yang boleh dan nggak boleh. Nah sebagai atlet kitanya nggak tahu masalah gitu. Harusnya pemerintah itu penyuluhannya lebih buat buat awal tahun nih yang boleh buat buat minuman apa aja nih, kalau nggak obat apa aja nih yang boleh. Kan kita kan nggak tahu obat apa yang boleh, minuman apa yang boleh, kandungan zat-zat itu kan kita harus dijaga. Nah sebagai buat pertandingan ngabdi sama negara segala macam itu kan harusnya pemerintah atau Menpora atau KONI atau Prima segala macam itu harus penyuluhan dari awal tahun. Oh ini nih yang nggak boleh, jadi kita tahu zat-zat apa aja, minuman apa aja, obat apa aja harus minum. Kadang-kadang kan kayak sakit kepala, obat flu itu kan minuman yang obat yang ringan banget kan, bisa juga kena doping kayak gitu. Jadi saya sangat menyesalkan lah kalau nggak ada penyuluhan dari awal tahun. Sudah dari dulu kami itu mengadakan suatu katakanlah upaya-upaya tersebut, ngomong seminar segala macam begitu, dan terbitan itu dari LADI maupun dari lab doping ada buklet itu praktis sekali. Buklet misalkan obatnya sakit yang boleh dimakan adalah paracetamol, ada obatnya Antalgin, misalnya Panadol, itu aja. Di luar itu jangan dimakan. Tapi mereka tuh malas baca, sehingga kejadian gitu. Turunin berat badan diturunkan dengan latihan olahraga, bukan dengan makan obat. Itu salah lagi. Nah dalam hal ini pengertian atlet, makanya saya bilang kembali kepada tingkat intelektual dia. Kalau dia misalkan pinter itu nggak bakal dia kena begitu-begituan. Kalau Indonesia sebetulnya lebih ke ketidaktahuan ya. Jadi lebih ke, karena memang informasi suplemen itu kita terima dari luar negeri. Jadi dari perang-perang yang pernah berlatih di luar negeri, ataupun kita punya koneksi di luar negeri, teman-teman bertanding yang latihannya di Amerika, ada yang latihan di Australia, mereka sering menerima informasi-informasi mengenai suplemen-suplemen tambahan untuk memacu prestasi mereka, terutama di latihan. Dan latihan itu kan 24 jam. Latihan itu bukan cuma 2 jam kita di air ya. Peranan pelatih hanya 2,5 jam. Sisanya itu ada manajemen atlet masing-masing. Nah kadang-kadang atlet itu ada yang nambah sendiri latihannya di luar. Ada yang mungkin mereka dari pergaulan tidurnya kurang, sehingga prestasinya bukan prestasi tidak bisa meningkat, tapi kemampuan berlatihnya yang belum bisa maksimal karena ya manajemen tubuhnya belum bagus gitu ya. Sehingga target-target dari pelatih tidak tercapai. Nah ini yang membuat kadang-kadang pelatih mensuggest, kamu kayaknya kenapa nggak bisa masuk target waktu misalnya ya. Jadi ya akhirnya dengan tekanan-tekanan seperti ini, akhirnya atlet itulah yang menanyakan gimana kalau boleh konsumsi ini nggak, boleh konsumsi ini nggak, hanya untuk mencapai suatu target latihan sehingga nanti bisa mencapai prestasi yang lebih maksimal. Kalau di Indonesia itu pelatih itu merangkap semua. Dia harus tahu ini, tahu itu. Sebenarnya kan kalau gunanya pelatih kan ya udah ngelatih.
latih sebagai atlet, ada tim dokter sendiri, ada tim fisioterapi, sport dokter, itu kita harus ada tim kayak gitu. Jadi tahu, oh atlet ini kenapa, jadi setelah pelatih kok latihannya kurang, pelatih lapor. Nah dari awal tuh harusnya ada penyuluhan, oh ya nggak boleh dopingnya segala macam. Jadi kitanya juga jadi was-was gitu loh. Intinya sih pemerintah lah harus dari awal tahun tuh penyuluhan, kurangnya penyuluhan aja sih kita sebenarnya. Di konvensi doping itu ada ketentuan lembaga anti doping itu harus mempunyai data-data siapa saja atlet yang ada di Indonesia. Sedangkan Indonesia ini kan sangat luas dan banyak penduduknya. Jadi dan kita terkenal itu paling nggak bisa nyimpen data kan. Nah makanya ini berat sekali tugasnya. Kalau mengacu pada konvensi dunia, di dunia itu ada WADA. Maka Komite Dunia kita lembaga di Indonesia. Tujuannya dibentuk LADI ya membantu pengawasan anti doping, membantu pengawasan supaya tidak terjadilah penyalahgunaan itu di kalangan dunia olahraga. Pada instansi olahraga Indonesia itu seharusnya dia bebas doping. LADI ada di Indonesia sebagai satu-satunya lembaga anti doping di Indonesia yang harus melaksanakan pekerjaannya dalam rangka kampanye anti doping dan pengawasan penggunaan doping oleh atlet itu bersama-sama dengan PBPB, KONI, KOI, dan pemerintah. Pada intinya program anti doping itu yang dilaksanakan oleh LADI, pertama itu tentang pengawasan doping, yaitu kita melakukan testing terhadap atlet yang ikut dalam kompetisi, baik di dalam kompetisi maupun di luar kompetisi. Yang kedua itu adalah edukasi, dan yang ketiga adalah report atau administrasi kepada World Anti-Doping Agency. Jadi komunikasi atau report dari LADI sebagai National Anti-Doping di Indonesia langsung kepada WADA. Terkait dengan event besar yang akan kita hadapi yaitu Asian Games pada tahun 2018, doping merupakan salah satu subjek yang penting dan menjadi sorotan internasional dan nasional dalam dunia olahraga di Indonesia. Saat ini LADI dan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Sirado. Pentingnya pertemuan ini bagi LADI terutama Indonesia adalah di mana kita memanfaatkan momentum ini dan bantuan dari WADA dan Sirado ini untuk meningkatkan kapasitas dari lembaga anti doping di Indonesia, terutama mengenai metode-metode, aturan main, dan kemudian cara-cara untuk kita bisa mengembangkan tenaga-tenaga pengawas doping. Pada event ini juga dilaksanakan DCO Training. DCO Training adalah suatu kegiatan pelatihan bagi calon petugas yang akan mendapatkan lisensi sebagai doping control officer, di mana mereka akan dilatih selama 3 hari dari pelatih instruktur dari WADA maupun dari Sirado. Setelah itu mereka baru berhak mendapatkan lisensi dan bisa bertugas sebagai DCO. The purpose of this meeting is to, of course, to review our activities of Sirado, Southeast Asian Regional Anti-Doping Organization. This is a regional anti-doping organization to develop anti-doping programs in cooperation with all ASEAN countries to review the anti-doping programs to go forward for next step.
that will be applied, of course, to the next Asian game in Indonesia. I'm so lucky to continue my work for Asian region. Ladi sendiri sudah melaksanakan program untuk sosialisasi dan edukasi. Tetapi kita memang masih butuh banyak tenaga dan kerjasama dengan pengurus-pengurus cabang olahraga untuk bisa lebih intensif memberitahu para atlet. Yang terjadi pada kasus dua perenang Indonesia, Indra Gunawan dan Guntur Pratama Putra, di mana mereka tahun 2013 terbukti positif doping menggunakan zat metilhexanamin. Ternyata zat ini dilarang mulai 1 Januari 2013. World Anti-Doping Agency setiap tahun mengeluarkan daftar obat yang dilarang atau prohibit list. Nah, prohibit list inilah yang terus perlu diupdate setiap tahun agar para atlet tidak ketinggalan berita. Menanggapi kasusnya Indra Gunawan dan Guntur Putra, mereka lebih ke ketidaktahuan ya, artinya tidak ada informasi mengenai suplemen yang mereka konsumsi. Memang sangat berat buat tim kami, tim pelatih pun, karena si anak harus menanggung resikonya sendiri. Bisa saja kita sebagai pelatih mengakui bahwa itu kita yang suruh minum supaya kita saja yang di skorsing, karena pelatih di skorsing juga tentunya tidak akan ada efeknya ya. Artinya masih ada pelatih-pelatih lain yang mengganti. Tapi karir dari atlet sendiri kan untuk kita bisa menahan atau memotivasi Indra dan Guntur akhirnya pindah ke Bivin, bisnis masih renang. Indra comeback dan masih bisa medali emas lagi di SEA Games. Artinya suatu usaha yang maksimal dari tim kepelatihan. Karena kita harus memotivasi mereka juga bahwa memang mereka ini tidak sengaja dan sudah dibuktikan lagi dengan Indra dapat medali emas, tes doping dan lolos. Pada saat dia mendapatkan emas dan memakai doping itu unsurnya tidak sengaja. Makanya tidak hanya atlet sih, pembina pun, pelatih, asisten pelatih itu juga mesti ngerti mengenai ini. Karena siapa tahu suplemen itu diberikan itu masuk dalam daftar doping itu. Makanya apapun juga sekarang kita mesti hati-hati, dan yang namanya upaya kita untuk mengkampanyekan itu mesti lebih gencar. Sebetulnya kita nih para insan olahraga tuh mesti bersatu, mesti berkomitmen, memahami, menyadari bahwa kita tidak boleh berlaku tidak benar, tidak true ya. Kita harus true, harus benar. Artinya kalau kita mau berprestasi, kita mesti berlatih, mesti meningkatkan kapasitas kita, hingga kita mendapat prestasi yang benar, hasil dari kerja keras kita. Nah, pemahaman ini harus ditumbuh kembangkan, dan kita harus kompak. Atletnya, pelatihnya, pengurus cabang olahraganya, birokratnya juga harus satu pemahaman. Ini bukan masalah birokrasi, ini masalahnya kesadaran, pemahaman, keyakinan. Mau nggak play through, mau nggak bener, mau nggak Anda juara dengan cara yang benar. Atlet yang katakanlah mementingkan ambisi pribadi boleh-boleh saja, karena semua orang atlet boleh berambisi. Jadi mau menang itu bagus sebetulnya, tapi jangan memakai cara yang salah. Itu aja sebetulnya. Mengkonsumsi pre-workout suplemen ataupun ya doping itu bukan jalan keluar. Jalan keluarnya kamu harus memanage diri sendiri. Jadi mudah-mudahan ya dengan usaha kami ini tidak ada lagi atlet renang yang kena doping. Di Indonesia saya rasa hanya karena ketidaktahuan lah mereka itu mengkonsumsi suatu zat yang ternyata dilarang. Oleh karena itu ke depan kami sangat berharap bahwa kerjasama antara lembaga anti doping ini dengan PBPB, KONI, KOI itu bisa lebih mendekat kepada atlet untuk memberikan informasi yang lebih banyak dan lebih masif serta up to date. Pada intinya kami sangat yakin
bahwa atlet, pembina, pelatih, dan seluruh tenaga keolahragaan itu sangat mendukung terhadap gerakan anti doping di dalam olahraga. Apakah mampu Ladi bersama PB dan Koniko ini untuk lebih mendekat kepada para atlet sehingga bisa memberikan informasi dengan lebih lancar dan up to date? Himbauan dari saya sih untuk atlet-atlet muda kita, generasi muda kita, untuk semuanya bebas dari doping, dan kedepannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi kasus doping untuk seluruh atlet-atlet di Indonesia. Dan kita terus harus tetap menanamkan jiwa sportivitas pada semua atlet muda kita, terutama generasi muda kita, bahwa prestasi tinggi itu tidak ada jalan pintas, hanya dapat diraih dengan latihan dan kerja keras.